pendek. Jangan sampai kita membunuh nafsu, tidak mau jima dengan istri, kedahar, masya Allah. Butuh kita nafsu. Cuma yang kita butuhkan, yakni bagaimana kita mengarahkan nafsu kita ke dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu ilallah. Ikhtashamtu fawwadtu amri ilallah ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul azim. Ilahi antal maqsudi wa ridhaka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la ya'rifu illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahidillahu lahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة سلطان الأولياء وأشرف القادر الجيلاني كتب رباني ولغوث صفانا البغدادي شيخ الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة نبي الله خضير عليه السلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة معلم هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lupa kepada keluarga beserta para sahabat dan sehingga sampai kepada kita selaku umatnya, semoga sasa yaumul qiyamah Amin. kita mendapatkan syafaatul uzma ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan rutin kita setiap malam Kamis, yakni ngaji dari rumah ke rumah, home to home. Alhamdulillah malam hari ini kita semua berada di ruang Pak Lukman, tepatnya blok E2 nomor 4. Kita doakan para jemaah, semoga apa yang dikeluarkan, yang dihidangkan oleh beliau menjadikan satu amal soleh, dan semoga Allah Ta'ala melancarkan rezekinya, Amin. keluarganya diselamatkan oleh Allah dari penyakit maupun musibah, dibarokahkan rezekinya, dibarokahkan umurnya. Semoga segala hajatnya, cita-citanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tentu setiap ngaji tidak rugi apabila kita mendatangkan meskipun air putih sekalipun, karena kullu ma'rufin shadaqatun, tiap-tiap pekerjaan baik itu adalah sedekah. Ya, meskipun hanya membawakan air segelas, yakin itu adalah sedekah. Padahal tentang bab sedekah Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Orang yang menghutangkan, orang yang menghutangkan kebaikan kepada Allah, yakin pasti bakal diganti dengan lipatan yang luar biasa. Makanya salah satu amalan yang wajib kita lakukan setiap hari bukan apa-apa, tapi sedekah. Meskipun hanya segelas air, insya Allah yakin Allah pasti akan ganti dengan berlipat-lipat ganda. Yang kedua, para jemaah yang dimuliakan Allah, sempat ada pertanyaan kepada saya, tolong
berikan penjelasan tentang mudaratnya handphone, HP. Setan gepeng. Nah, setan gepeng, hantu gepeng. Ini Pak Ari. Karena terkadang beliau itu sangat kaget dengan kondisi saat ini. Bahkan anak-anak pun kadang-kadang bermain seharian suntuk hanya di depan Gadget. hanya di depan gadget. Gadget. Tolong sampaikan, apa sih mudaratnya ketika anak itu bermain HP? Apa sih manfaatnya ketika anak diberikan HP? Para jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai dengan sabda Nabi SAW, hakul walidi, hakul waladi an walidi, hak anak terhadap hak anak atas orang tuanya, yaitu yang pertama adalah membaguskan namanya, yang kedua memberikan pendidikan, dan yang ketiga menikahkan apabila dia sudah cukup, sudah kehendak untuk dinikah. Nah, sekarang kita kembalikan para jemaah. Silakan anak kita kasih handphone, tapi jangan lupa untuk kita mendidik anak bagaimana caranya menggunakan handphone. Bagaimana kita mengajari anak bagaimana caranya menggunakan handphone. Artinya tidak apa-apa anak diberikan, tapi kita ajari si anak, kita didik si anak cara menggunakan handphone. Jangan sampai ketika diberikan handphone udah nih nak buat sekolah kamu, tapi kita tidak didik bagaimana caranya dan bagaimana kita bijak untuk memakainya. Nah, kesalahan orang tua itu terkadang diberikan fasilitas tapi tidak diberikan cara untuk merawat dan menggunakannya. Ayo budak teh diantepkeun ke HP tanpa dikontrol oleh anaknya. Itu tidak benar dan tidak baik. Berikan edukasi tentang handphone. Nina, kamu cukup pakai HP itu dalam sehari berapa jam? Karena efeknya seperti ini, bisa menyebabkan seperti ini. Tidak apa-apa kamu ngomeh HP, memainkan HP, tapi ingat, dengan pekerjaan rumahmu. Tapi kamu harus ingat jam belajarmu. Tapi kamu harus ingat ketika waktu sholat kamu harus sholat. Gitu. Kalau kita bicara dengan pendidikan seorang anak, apa sih yang harus kita terapkan kepada anak? Apa sih yang harus pertama kali kita didik anak kita? Kita berkaca dengan syiar baginda Nabi SAW. Seperti apa sih sejarah? Bagaimana beliau syiar? Beliau syiar tidak lain dan tidak bukan mengenai akhlak. Akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena Nabi 13 tahun mengajarkan ilmu tauhid. 13 tahun mengajarkan ilmu tentang Allah. Artinya pendidikan yang pertama kali yang harus kita terapkan kepada anak tidak lain dan tidak bukan dengan mengenalkan kepada Allah. Apa contohnya? Ya tadi, karena syiar baginda Nabi SAW 13 tahun mengajarkan tentang ilmu tauhid. Jelas juga diterangkan di dalam Al-Quran
Di dalam surat Luqman, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Yang pertama diajarkan yaitu adalah tentang tauhid. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi hingga arsy. Ajarkan kepada anak-anak. Bimbing anak-anak kita tentang pengajaran Tuhan. Nina itu pemahaman. Perkenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak apa-apa memberikan handphone, tapi jangan lupa untuk mendidik anak bagaimana cara menggunakan handphone. Karena kalau kita salah mendidik anak, ibarat kita sama saja dengan membiarkan anak kita meminum racun, membiarkan anak kita terperosok dalam jurang. Karena tidak dituntut, karena tidak dididik. Maka mulai sekarang cobalah untuk bijak dalam memberikan anak kita sebuah fasilitas, ya? Harus bijak agar supaya tidak kecanduan. Bijak pun harus berkaca kepada diri sendiri, para jamaah. Kenapa seperti itu? Anak senang main HP karena orang tuanya pun ngadeluk wae. Ulah nyalakeun budak, sia ngope-ngope wae sok wae. Puguk indung bapana teu lepas kerja. Sare, aduh, nampak bola TikTok. Jadi bijak itu bukan berarti kita harus mendidik anak, tapi kita pun harus bijak. Kita anak budak kalau ngomongin HP wae itu bapana dulu wae ngomongin HP. Ya, Masya Allah, ini zaman para jamaah. Zaman yang susah untuk dihindari. Di kade sama belum bapak di balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan as-Sawri radhiyallahu anhu wa huwa Syekhul Imam Malik. Kullu ma'siyatin an sahwatin fa innahu yurja'u qur'anuha. Kullu ma'siyatin an kibri fa innahu la yurja'u qur'anuha li anna ma'siyata iblis kana asluha min al-kibri. Wa zalatun kana asluha wajalatu sayyidina Adam alaihi salam kana asluha min sahwat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini maqalah yang ke-9 dari Sufyan as-Sawri radhiyallahu anhu. Ya mekade Allah sapa Sufyan as-Sawri wa huwa Syekhul Imam Malik, gurunya Imam Malik. Kullu maksiatin sakur maksiat. Tiap-tiap maksiat, ya, an sahwatin dari sahwat. Woi, sahwat. Wa innahu yurjagu qur'anuha, maka sahnya wasiatina sahwat masih mengharapkan karena ampunana Allah Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Syahwat itu adalah keinginan diri terhadap sesuatu. Itu namanya syahwat. Keinginan diri terhadap sesuatu.
Nafsu teh diri, nafsu sahwat keinginan. Jadi nafsu sahwat keinginan diri. Kemaksiatan yang timbul daripada sahwat itu masih diharapkan ampunan Allah. Masih diharapkan ampunan Allah. Nah, kita sekarang melihat sahwat para jamaah. Kita dibekali oleh Allah hidup di dunia. Bukan hanya kita dibekali akal, bukan hanya dibekali oleh Allah pendengaran, mata, hidung, ucapan, tangan, kaki, dan sebagainya, tapi kita pula dibekali dengan syahwat. Syahwat inilah yang menjadi teman terdekat kita. Syahwat inilah yang senantiasa setia menemani kita dalam keadaan apapun dan dimanapun. Syahwat ini tidak lepas daripada diri kita. Tapi jangan menganggap syahwat ini adalah maksiat para jamaah. Syahwat pun ada yang baik dan ada yang buruk. Contoh yang baik. Nah, inilah kita melangkah di sini, duduk di sini atas syahwat kita, atas nafsu kita. Cuman nafsu yang mengantarkan kita ke dalam kebaikan. Nafsu yang mengantarkan kita ke dalam kehadiran. Berbaliklah. Terkadang nafsu juga bisa membawa kita, mengantarkan kita ke jalur maksiat. Contoh para jamaah. Contoh letik nawi ibu tengah-tengah. Nampak membajikan batul, Masya Allah, sebab membajikan batul yang mulus, heran gitu. Sahwat ya teh, sahwat karena kemudian sahwat tidak maksimal. Iya sandal meni alus kieu. Tak sholat jamaah teh. Aduh, sendal urang mah goreng sahwat eta ge satu. Sahwat hayang nyopet. Sahwat hayang mawik. Ya. Setiap sahwat yang menimbulkan kemaksiatan masih bisa mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampunan ke Allah Ta'ala. Gitu. Tapi hati-hati jamaah. Syahwat itu kalau kita ibaratkan ibarat penyakit buduk. Tahu penyakit buduk ya? Penyakit gatal. Yang ketiga gatalnya digaruk nikmat. Masya Allah. Anu ngarasaan buduk sebagai ayat. Nah, digaruk. Tapi ketika digaruan baik, malah tambah buduknya menyebar kemana-mana. Nah, itu syahwat. Ketika keinginan syahwat, dorongan syahwat kita ikuti terus-menerus ke dalam kemaksiatan, semakin bertambah dan semakin bertambah. Pantang ajak nafsu itu ke dalam kebaikan. Kita mah tidak perlu membunuh nafsu, tapi yang perlu kita mengelola nafsu. Ya. Kade, jangan sampai kita membunuh nafsu, tidak mau jima dengan istri, dedahar, Masya Allah. Butuh kita nafsu. Cuma yang kita butuhkan, yakni bagaimana kita mengarahkan nafsu kita ke dalam kebaikan. Jadi tiap-tiap maksiat yang ditimbulkan oleh syahwat itu bisa mengharapkan ampunan Allah Ta'ala.
Terus yang kedua para jamaah, kullu maksiatin. Kullu maksiatin an kibrin. Tiap-tiap maksiat anu timbul tidak kesombongan. Tiap-tiap maksiat yang timbul dengan kesombongan, ujub, takabur, ye paling hese. Fa innahu la yurja gufranuha li anna maksiata iblisa kana asli. Setiap kemaksiatan yang timbul karena kesombongan para jamaah mual bisa mengharapkan karena pengampunan ya Allah dikarenakan maksiat sombong. Kenapa sombong sangat berbahaya bagi kita selaku muslim, selaku hamba Allah? Karena sombong itu adalah maksiat asalnya iblis ku Allah diturunkan ke bumi hingga dicap untuk menghuni neraka kekal sekekal-kekalnya karena lantaran sombong. Iblis sombong menyangitnya dorakannya kan sombong iblis. Jadi sifat sombong inilah yang harus kita waspadai. Merasa diri paling bisa, merasa diri paling mampu. Hak sombong itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. So, dengarkan lagu Roma Irama. Sombong judi. Darah muda. Yang kaya jangan berbangga dan jangan susah nada. Coba. Yang ketiga. Dulu. Oke, derajat manusia. Nah, itu. Oh, ini jadi hei jangan mentang-mentang kaya, memandang orang hanya dengan sebelah mata. Hei jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Gini Bu Haji. Itu keangkuhan. Nonton nak bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang wajib disembah bagi segenap alam. Tuh gini. Terus suara Kayak tidak eta gitu. buat bau. Ulang. Sombong mah pakaianna Gusti. Henteu patut urang sombong sebagai ciptaan Allah Ta'ala. Hati-hati para jamaah. Hati-hati dengan sombong. Allah Ta'ala. Itu begini. Ulah cukup haji diulah sombong. Bang Haji. Bang Haji Bang Haji. Karena iblis, maksiat iblis itu asalnya dari perbuatan sombong. Wazalatun Adam alaihissalam karena asluha minal sahwa. Nah, dan asalnya kesalahan Nabiullah Adam alaihissalam dikarenakan karena sahwa. Nabi Adam pun asal muasal awal manusia sama seperti kita. Allah berikan sahwa. Ya karena asalnya ada yang namanya sahwa. Nah, kesalahan Nabiullah Adam alaihissalam itu dikarenakan sahwa.
makanya lamun urang nyarioskeun karena lamun iblis jeung Nabiullah Adam tingali dina Al-Qur'an wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh artinya kenapa iblis sombong, kenapa Nabi Adam harus tinggal di dunia, itu melainkan sudah takdir qudrat wal iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu qala lil malaikat, karena Allah sudah mengingatkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kenapa seperti itu? Iya karena yang kita seletik ini. Karena kalau kita tahu sejarah iblis ya, iblis itu salah nama bujuk kurang mah jenderal gitu nya, panglima malaikat yang diutus Allah untuk memusnahkan bangsa Jan yang pada saat itu penghuni awal daripada bumi. Da kapungkur oge sarua iblis teh napatna di surga. Bahkan ibadah ka Allah, taat ka Allah. Sarua ibadahna bukan main. Berbeda jika urang diutus ku Allah pikeun ngamusnahkeun bangsa Jan. Anu dimaksud mayubsidu fiha wa yasfikun dima, anu ngarusak jeung ngajadikeun pertumpahan darah. Karena sifatnya bangsa Jan seperti itu, hanya merusak dan menyebabkan pertumpahan darah. Nah, iblis nih diutus ku Allah lan para malaikat untuk menghancurkan bangsa Jan. Ketika sudah hancur, musbeak, nah iblis mulai menetap di bumi, mulai menghuni bumi, tetap di bumi ge ibadah ke Allah, taat ke Allah. Itu. Cuman di riwayatnya sudah timbul sifat sombong teh karena merasa bahwa inilah hadiah yang diberikan Allah kepadaku, kerajaan inilah yang diberikan Allah kepadaku. Tidini mulainya ayat itu qala lil malaikat inni dza'ilun fil ardi khalifah, karena geus aya sifat sombong dirinya. Nah ya, nah gitu hati-hati dengan sifat sombong, karena sifat sombong ialah asal penyebab maksiatna iblis laknatullah alaihi. Kenapa disebut sombong? Itu. Kunaon sih disebut sombong? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena alimun menghormati baginda Nabiullah Adam alaihi salam, dicapan ku Allah ya, dicap ku Allah wa kana minal kafirin. Hati-hati mata kamu. Fir'aun kunaon sih? Dimusnahkeun ku Allah lantaran ngagaduhan sifat sombong.
asa aing itu raja, asa aing penguasa, hati-hati dengan raja yang sombong, hati-hati dengan orang kaya yang sombong. Itu awal daripada hancurnya dan awal daripada bencana yang akan dialami kelak ketika dia sudah wafat. Ya tadi itu sombong mah hak mutlak sifatna Gusti Allah Azza wa Jalla. Karena kunaon Allah ngagaduhan sifat sombong. Allahu ghaniyun, Allah mah teu butuh. Allah mah butuh. Teu butuh Allah mah. Hamba ibadah Allah. Teu butuh Allah. Seug teu kajeun. Ya. Ngomong manusia, Masya Allah, ngomong ka Gusti. Tahu diri eta mah bener manusia lamun aya sombong ka Gusti. Tah kitu jamaahnya sehingga de aya maksiat anu timbul dina sahwat masih kene kenging pangampura Gusti. Tapi lamun maksiat anu timbul kana sifat sombong tah eta bakal nilakakeun ka urang karena moal bisa mengharapkeun kana pengampunana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ya واغفر لنا Ampura sareng atur nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.